Kamu berbuat dosa merasa nggak mengganggu manusia lainnya, tapi kamu jangan lupa maksiat yang kau lakukan menjadi penyebab keburukan buat orang lain. Kalau di negeri kita kan lagi beragam ini. Ketika syariat ditegakkan jadi cibiran dan kasakusuk massa di pojokan negeri ini. Tapi ketika maksiat menjadi sebuah hal yang biasa karena orang luar negeri pun melakukan, itu kan hak asasi manusia. Orang nikah di bawah umur habis dibully. Anak kecil atau orang yang masih muda nikah sama orang yang tua jauh jadi omongan. Kadang-kadang membuat kita bingung, bicara poligami, demo semua orang. Ketika banyak orang mempertontonkan keanehan, laki-laki suka laki, perempuan suka perempuan, itu sih hak mereka. Ini kan bahaya ya. Makanya mereka merasa kan kami nggak mengganggu orang, kami nggak merusak orang. Apa yang kami lakukan urusan kami sendiri. Iya. Cuma dalam Islam ini kan ada kabar tentang buruknya tingkah laku tersebut yang menjadi penyebab terhalangnya nikmat. Allah terbalikan itu negeri Sodomi itu. Kenapa? Karena sudah masyarakatnya sudah melegalkan yang Allah haramkan, sehingga yang tidak melakukan pun kena. Bencana alam yang tak bisa diprediksi oleh alat-alat secanggih apapun. Di negeri kita sempat ada, bukan tidak. Gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, sampai pergeseran bumi, likuifaksi, membuat geleng pala para ahli dari Jepang tentang masalah gempa ini. Belum ada di bumi manapun kejadian seperti ini. Tapi kan kalau buat Allah mungkin, semuanya mungkin, itu yang dimaksud. Kalau Allah sudah murka karena tingkah laku yang kau lakukan ini, ima terhalang rezekimu, ima datang bencana untuk kalian. Itu yang kita nggak inginkan. Ustadz, tapi kan nggak semua paham sampai ke sana, Ustadz. Karena diantara kami sudah mulai mengerti bahwa konsekuensi ibadah itu kan diijabah. Kami merasa ibadah kami sudah benar saja. Sholat kami di Adwaus Sunnah, ibadah kami di masjid-masjid di tempat kami ini insya Allah merujuk kepada apa yang dikatakan syariat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tapi jujur Ustaz, kami tetap merasakan kok kayaknya rezeki seret. Teman kami sholatnya, ya saya berani adu sholat sama dia. Banyakan saya kali. Kalau bicara doa, dia paling buku doanya apa sih, doa biasa. Semua macam-macam dari doa dan wirid. Saya punya kan. Itu berapa cetakan masalah doa saya punya. Kumpulan doa-doa sunnah ada sih. Kumpulan doa dari Quran ada. Dia merasa sudah maksimal melakukan sesuatu yang benar, cuma nggak merasakan efek kebenaran yang dia inginkan ini terjadi. Gimana menyikapinya, Ustaz? Nah, ulama kasih nasihat ke kita. Ternyata yang menghalangi rezeki kita, yang bikin seret rezeki kita, itu adalah yang pertama itu ujian. Orang suka lupa hidup ini ujian. Ya memang hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita lupa hidup ini untuk diuji. Kita kan sedang berjalan menuju Allah. Dulu petinggi tabi'in Qadi bin Iyad, beliau bertanya sama orang tua ketika beliau masih muda itu, wahai orang tua, berapa usiamu sekarang? Usiaku sudah 60-an lah. Sudah dekat waktunya kau berjumpa dengan yang kau tuju, Allah. Beliau mengatakan bahwa memang hidup ini perjalanan. Kita berjalan menuju Allah, dan makin mendekati umur batasan makin kita dekat dengan Allah. Rasulullah SAW ini kabarkan. Sehingga kamu yang harus tahu ketika kamu berjumpa dengan Allah nanti apa yang kau bawa. Karena Allah sudah kasih kabar tentang hal-hal yang indah. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya
thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Allah sendiri yang bilang kan, ya ibadi, duhai hamba-hambaku, kalau kau nanti mendatangiku, mendatangi Allah, Allah yang bilang, bikirabil ardi khataya, kau bawa dosamu yang seluas langit dan bumi karena kau lakukan itu. Memohon ampun kepadaku nanti di akhirat. Hei, selama kau tak berbuat syirik kepadaku, kan ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Yang saya ingin garis bawahi, kita akan mendatangi Allah gitu lah. Entah apa yang kita bawa nanti, dosa seluas langit dan bumi atau pahala seluas langit dan bumi. Yang kita baca pahalanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, betul? Yang kita lakukan qobliyah subuh, sehingga Nabi nggak pernah meninggalkan sunnah ini walaupun dalam kondisi safar, karena besarnya pahala. Yang pasti kita bakal mendatangi Allah. Maka jangan heran kalau sekarang kita diuji sama Allah supaya kita dapat kemuliaan di akhirat nanti. Nabi sudah katakan, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis sahwa. Karena surga yang kau inginkan di dunia ini dikelilingi oleh yang tidak kau suka. Tapi neraka yang tak kau inginkan akan dihiasi oleh sesuatu yang kau inginkan. Jangan terkecoh. Datangi kebaikan walaupun berat terasa, jauhi kemaksiatan walaupun susah untuk meninggalkan. Yang pertama itu ujian. Ya. Jadi jangan sampai suuzon nih, Allah halangi rezekimu itu karena memang ini ujian. Keumuman dalil sih maksiat. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh tadi. Tapi dalilnya apa, Ustaz? Di surat Al-Fajr ayat 15-16. Ketika Allah berfirman mengabarkan tentang kondisi manusia, Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi memang sudah termaktub 14 abad yang lalu, manusia itu lupa. Allah katakan, hei manusia, idza mabtalahu rabbuh, kamu itu kalau dikasih rezeki oleh Allah, fa akramahu wa na'amahu, dalam kondisi mulia dan nikmat yang terasa, fa yaqulu rabbi akraman, kamu berkata Allah memuliakan kamu, pasti begitu. Tapi kebalikannya, wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau dibalik, kamu dikasih nikmat cuma sedikit dan memang tidak enak, kau akan berkata Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku kamu. Padahal ini ujian. Kadang Allah kasih manusia nikmat dan Allah muliakan dengan nikmatnya. Kadang Allah kasih orang nikmat tapi Allah uji dia dengan hal yang gak suka dengan nikmatnya. Gak usah jauh-jauh lah, di belakang kita ada sawah terbentang gitu. Kalau lagi airnya cukup, panennya raya, Rabbi akraman. Tapi kalau lagi mulai tumbuh, airnya habis, panennya gagal, Rabbi ahanan. Itu manusiawi sekali. Orang menganggap bahwa hidup ini ya sukses ya gagal, kaya atau miskin. Padahal maksud Allah bukan, hidup ini ujian. Mungkin kamu sukses, mungkin kamu gagal, mungkin kamu kaya, mungkin kamu miskin. Tapi Allah nggak peduli. Yang Allah inginkan ketika kamu sukses atau kaya, bisakah engkau bersyukur? Atau ketika engkau dalam kondisi gagal atau engkau tersungkur, bisakah engkau bersabar? Intinya sih itu. Karena ada orang masuk surga karena syukurnya kepada Allah, tapi ada juga yang karena sabar dengan ujian. Bahkan surga itu identik sama ujian yang tidak mengenakan. Kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin, kata Rasul. Orang-orang yang diuji oleh Allah. Bukan berarti orang kaya nggak masuk surga, masuk. Kalau uangnya jelas, betul ya. Ya kalau uangnya nggak jelas, walaupun sedekah dirutinkan, romana kayaknya jalannya remeng kita ke sono. Nggak jelas sampai ke surganya. Itu yang pertama ditekankan. Ya, supaya dia tahu rezekimu ini terhalang karena kemaksiatan atau memang karena ujian yang Allah ujikan. Yang kedua, terhalang rezekimu
Karena memang Allah tahu yang terbaik untukmu. Maksudnya gimana, Ustaz? Apapun yang kau rasakan di muka bumi ini adalah nikmat. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ya. Allah sendiri yang mengatakan Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha, bahwa Allah itu kasih rezeki, lapangkan rezeki seseorang itu ini liman yasha, sekehendak Allah. Kita nggak bisa ngatur. Ada masyiahnya Allah. Jadi sudah hak Allah, makhluk nggak bisa komplain. Enak banget sih jadi Sulaiman, udah nabi tajir lagi. Saya kok enggak ya. Udah nggak usah bawel, nikmatin aja udah. Terserah Allah mau ngasih kaya Sulaiman. Ya kalau Sulaiman kaya, bae mah wajar tatno si Korun. Udah hancur agamanya cuma tajir tat. Kayaknya nggak bener nih Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum mau ngoreksi Allah. Antum jangan kayak orang yang ngelihat pohonan buahnya kecil, pohonnya gede. Buahnya gede, pohonnya kecil. Jangan suka komplain begitu sama Allah. Ya kan kalau logikanya manusia wajar Ustaz. Kalau saya tidur di sebuah ranting yang rindang dari pohon beringin yang besar. Ketika itu saya lihat di sawah sana ada pohon-pohon merambat yang buahnya besar. Melonkah, semangkakah? Hati saya berkata, kayaknya ini ada yang salah ini. Ini pohon yang saya nyender gede, buahnya kecil-kecil. Ini depan saya pohon merambat kecil, buahnya gede-gede. Ini apa Allah yang salah? Apa malaikat yang keder waktu begini? Komplain. Daripada pusing tidur dah ngadem, enak angin sepoi-sepoi pinggir sawah, pohon rindang, tidur enak. Nggak berasa buah beringin jatuh tepat di hidungnya. Allahu Akbar, betul. Kalau buah beringin segede semangka udah bonyok saya betul. Ya, kalau Allah tuh mau ngasih hidayah mah gampang. Digituin aja orang mesti pikir tuh. Jangan ngajarin Allah. Allah juga tahu buah gede nggak mungkin pohonnya kecil, makanya dibikin ngerambat, nggak berbatang. Allah tahu, bukan tidak. Jangan salahkan Allah dan kamu jangan atur Allah. Ada masyiahnya Allah. Allah tahu. Ini anak Pak Tani yang nggak kaya seperti pejabat di tengah kota sana. Lihat hitung-hitungan gaji dari mulai nikah sampai anak bererot tiap tahun satu gitu. Romanya income-nya nggak nambah gitu. Karena tergantung dari panen. Tapi anak semua jadi orang loh. Padahal kalau lihat makanannya, ya ilahi Rabbi, nggak sampai 4 sehat 5 sempurna. Ada aja yang kurang. Itu nasinya Masya Allah semunjung-munjung kayak Jabal Uhud. Kalau melauk-lauknya masa ketemunya namanya di kampung betulnya. Tapi kalau kita lihat anak orang kaya sampai bingung tiap buka tutup saji bingung makan apa ya, saking banyaknya makanan. Udah bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib. Orang kaya. Tapi anaknya lihat menuhin penjara, sekolah gagal, lihat. Jadi saya bingung. Gak usah bingung, hidup jalanin aja bro, gak usah bingung. Ada masyiahnya Allah, Allah yang mengatakan begitu. Makanya kalau kamu nanti lihat orang nggak bener ibadah, nggak pernah sama Allah, nggak kenal rezekinya gampang, Nabi nasihatin. Kata Nabi dalam sebuah riwayat yang sahih, sebagian mengatakan hadis ini hasan, Allah musta'an. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim di kitab Al-Awliya, Al-Hasan bin Yahya Al-Husaini bin Sidki bin Abdullah mengatakan hadis ini jaiz dari Anas bin Malik. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina
walau afkartuhu lakafara wa inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa al-faqra walau agnaituhu lakafara. Nah, ada yang mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda dari Anas bin Malik, hamba-hambaku ini la yasluhu imanuhu illa bil ghina, tidak dikatakan sempurna imannya sampai dia dijadikan kaya, tapi dia nggak sombong. Pun kebalikannya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa al faqra walau agnaituhu lakafara. Dan dia tidak dikatakan baik imannya sampai diuji dengan kemiskinan dan dia bersabar. Karena hidup ini ujian. Ya, Allah sengaja uji ini orang kaya, bisa gak dia rajin sedekah? Karena jangan sampai jadi sombong kayak Qarun tuwa ma'utitu min ilmin indi, sampai dia merasa bahwa oh, yang saya punya kan karena keringat yang saya keluarkan. Dia menganggap bahwa rezeki ini dia yang buat. Allah uji. Si miskin pun sama, karena kadal faqru ayakunna kufran. Ya, kadang-kadang ini kefakiran mendekati kemiskinan mendekati kekufuran, masya Allah. Ini nggak main-main. Orang perlu paham dan perlu mengerti. Allah uji manusia sekehendak Allah. Atau yang ketiga, rezekimu ini seret dan banyak penghalangnya, karena Allah pengen menegur kamu. Teguran. Ulah tanganmu sendiri. Di surat Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan bahwa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ayatnya Allah berfirman, wa ma'asabakum min musibah, adapun musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, maka ulah tangan kamu sendiri. Jadi Allah pengen kamu sadar, itulah kamu. Ya, kamu sakit, ya kamu yang salah. Makan nggak kontrol. Hidup sehat bukan hanya sama orang yang sehat, hanya sama majalah sama Google. Google bilang kalau mau sehat jangan sarapan, terlebih johor baru makan, masuk angin. Kata ahli kesehatan di Google, jangan makan beras, jangan makan nasi. Habis orang sekarang benci nasi. Padahal negerinya dikasih nikmat berkah dengan beras. Masya Allah. Kalau Nabi ditanya tentang sesuatu yang baik untuk kesehatan, beliau akan menyebut sesuatu yang layak dikonsumsi namun banyak. Seputar habbatus sauda dan kurma, itu Rasul. Kenapa? Karena di negerinya kurma yang banyak, habbatus sauda yang banyak. Berarti kalau dibanyakin itu berkah. Andai ya, kalau kita tahu di negeri kita ini yang banyak beras, Allah akan kasih beras itu berkah buat kita. Cuma nggak paham, orang sekarang takut makan nasi. Banyak yang pada diet keto, nggak ada yang makan nasi. Nasi disalahin, Masya Allah. Padahal negerinya terbentang luas sawah yang bakal jadi nasi kalau dimasak. Kita nggak tahu tuh, kata Rasul, kalau orang punya tumbuhan, punya buah-buahan dimakan oleh kelelawar, dan yang punya tumbuhan tuh bersabar ketika melihat gigitan-gigitan kelelawar, Allah jadikan tiap gigitan kelelawar tersebut zikir yang berpahala untuk yang punya. Setahu saya kalau sawah gini kan banyak burung emprit, betul? Bohong kalau tuh burung nggak matokin padi. Dan kalau petani ngelihat seperti itu, dia bertasbih, dia bersyukur, karena melalui dia rezeki buat burung. Allah jadikan berapa berkah sebanyak jutaan burung emprit itu, betul. Sebenarnya kalau kita mau tahu ya, kita mau bersyukur, Allah yang bakal jaga. Ya memang hama kita harus usir, karena yang lebih berhak makan tuh manusia, betul. Teman sejago-jagonya orang ngusir, tetap kemakan juga, betul. Ya karena Anda punya buah-buahan, mangga, jambu, sepinter-pinter Anda menjaga, tetap pinteran kampret, betul. Ya. Nah kan Nabi bilang, kalau sampai dimakan buah-buahan kamu dan kamu itu bersabar, karena nggak bisa ngelarang lawang kampret. Betul. Kita mau ngomel, tangkap nih kampret, kampret, ulah gitunya. Atau nggak bisa ngomong begitu kita lawang kampret.
Ya sama sering saya bilang di beberapa kajian itu, kayak ada teman yang resign dari perusahaan konvensional, lama nggak bersua sama Ustadz, ketemu dia. Ahlan Ustadz, ahlan, oh Masya Allah. Gimana tuh? Alhamdulillah Ustadz, sekarang kerja apa? Ya anak usaha Tad. Oh Masya Allah, usaha apa nih? Anak nih sama Rasul sekarang mirip Tad. Penyuruh langsung dia ngomong gitu. Dia bilang mirip sama Rasul. Maksudnya apa nih bro? Ya kan Rasul ngangon kambing, ada ngangon sekarang. Oh Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi ntar dulu bro, kalau zaman Rasul tuh yang namanya ngangon kambing, kambing diangon, emang dilepas, makan rumput di hima, batas negeri yang subur. Ya, kalau kita ke Arab tuh, apalagi sekarang kan sudah ada kereta api tuh, Jeddah, Mekah, Madinah, itu kita lewatin gurun, tuh ada tebing tuh banyak tuh kambing-kambing banyak, emang diangon. Zaman Rasul begitu, kambing diangon, kambing makan rumput di kebun orang, enggak dosa lawang kambing. Kalau ente kan kambing dikurung, rumput dari mana? Ya boleh nyari Tat, ngarit di mana? Di kebun punya siapa? Ya punya orang kan. Ngomong nggak sama orang ya nggak usah, ya nggak bisa begitu. Ente nggak ngomong di situ, beda ente sama Rasul di situ. Jadi kalau kambing zaman Rasul dimakannya juga tegel, enak. Lawang memang konsumsi makanan yang nggak boleh nyolong. Kalau anda kan beda, coba sih perhitungin sedikit gitu. Seberapa susahnya ngomong sama yang punya kebun, kalau saya aritin di rumput gimana? Kan enak, namanya silaturahmi. Jangan anggap itu hal biasa. Sedikit juga urusannya panjang. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Fama ya'mal misqala dzarratin, panjang urusannya. Karena bahasa Allah umum, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki sama mereka melalui kamu. Nah kalau sudah bahasa rezeki Allah buat mereka dari kamu, kamu harus tahu innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Kadang Rabbi habli minas solihin, tiap berdoa, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Cuma dikasih makan hasil jual kambing yang rumputnya boleh nyolong, panjang nih urusan. Ya ini baru contoh tukang, ini mumpung Idul Adha nih, ya, bentar lagi. Kita nggak nyontohin yang lain lah, yang gampang aja lah. Ya, banyaklah hal yang mesti kita perhatikan. Makanya dasar sekali memahami tauhid itu dasar sekali. Antum mau ngomong furu'iyah, mau ngomong fikih kontemporer yang terus bertambah permasalahan, Malaysia akhi, fadhal. Cuma permasalahannya tauhidnya kuat enggak? Kalau tauhid kita enggak kuat, rusak nih urusan. Akhirnya minta dispensasi mulu sama Allah. Merasa usaha sudah, doa sudah, cuma nggak keturutan. Akhirnya dia bentuk sendiri teknik doa kepada Allah. Ya Allah, dengarkanlah aku. Kayak Allah budak, betul. Kalau manusia boleh isma'uli ya akhi, dengarkan aku, boleh. Allah mah nggak begitu bahasa kita. Lihatlah aku ya Allah. Allah ngelihat, nggak usah disuruh. Di kita ini banyak nih, akhirnya perusakan gaya ibadah. Kenapa? Karena kita merasa pantas untuk memaksa Allah. Yang betul paksa diri kita untuk yang paham yang Allah. Kerusakan nampak ulat tanganmu sendiri. Allah pengen kalian sadar, ini teguran. Ditegur kita bersama Allah. Sampai-sampai kata Nabi, idza ra'aita Allah Ta'ala yu'tal 'abda minad dunya. Kalau nanti kamu ngelihat Allah memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba, ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'siyatihi, di mana dia menyukai nikmat tersebut sementara huwa muqimun fi ma'siyatihi ala huwa muqimun ala ma'asihi. Sementara yang dikasih nikmat tersebut stay dalam kondisi bermaksiat. Fa inna ma dzalika minhu istidraj. Ketahui itu istidraj. Jangan terkecoh. Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'tal 'abda minad dunya ma yuhibbu
wa huwa muqimun ala ma'asihi. Nabi mengatakan fa inna madzalika istidraj. Itu istidraj. Kalau yang betul itu al-maunah. Al-maunah didapat dengan isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berapapun rezeki yang kau dapat dengan cara isti'anah, dengan sabar dan sholat, di luar kau bekerja sebagai bentuk hadar, waspada, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, yakni sahar, kamu betul-betul waspada gitu. Dan doa kamu diijabah oleh Allah, betul. Kita nggak bicara jumlah bilangan rezekinya. Kadang rezeki Pak Tani tadi yang pas-pasan, anaknya semua pinter. Malah anak pejabat yang berlebihan rezekinya, malah lihat nggak ada yang berhasil. Kok bisa tat? Ya wallahu alam. Ulama hanya mengatakan al ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Kata Imam Syafi'i kan begitu. Masalahnya ilmu itu kan cahaya Allah. Dan cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Itu permasalahannya. Kamu lobby Allah dengan cara yang haram untuk sesuatu yang baik, ya nggak bakal bisa. Itu mimpi di siang bolong. Kenapa? Karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Lawang ada orang yang sedang kondisinya safar, mustajab doa, lagi haji lagi. Udah gitu wukuf di Arafah, udah nggak layak tolak. Bertawasul dengan nama Allah, mengangkat tangan ke langit, masya Allah. Ini orang nggak layak tolak, safar mustajab doa, wukuf di Arafah, tempat paling mustajab di muka bumi ini, setahun sekali ketika tanggal 9. Lihat, dia bertawasul dengan nama Allah. Allah perintahkan fad'uhu biha, minta dengan namaku. Dia angkat tangannya ke langit, wa yaqulu rabbi rabbi. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa'al yustajabu lahu. Ini orang yang dimakan haram, yang diminum haram, beli bajunya pun pakai uang haram, dirangsung dengan sesuatu yang haram. Fa'al yustajabu lahu. Bagaimana aku mau menjawab doanya, kata Allah? Karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Itu makanya Allah uji kamu, supaya kamu sadar bahwa banyak keburukan yang Allah rontakkan sebagai bentuk nikmat. Makanya kamu sakit, makanya kamu rugi. Kalau kita ketemu sama orang sakit yang terkena musibah, kita bilangnya apa? La ba'sa tahur, insyaallah. Nggak apa-apa, udah ngerontokin dosa. Ya, sebenarnya hikmah di balik itu nikmat. Nikmat. Oh, banyak betul sahabat-sahabat Nabi yang menjelaskan tentang sakit yang pernah dia rasakan. Ya, salah satunya sahabiat itu yang sedang terkena penyakit demam itu. Rasul tanya sama ke dia, apa yang kau rasakan wahai ibu? Dia mengatakan al-hummah, yakni demam. Dia mengatakan demam ini sama sekali nggak membawa la barakah fiha, tidak ada nikmat, tidak ada berkahnya sama sekali. Kata Nabi, la tasubul humma, jangan kau hina ini penyakit demam ini. Kenapa? Karena demam yang kau rasa itu merontokkan dosamu seperti api yang merontokkan karat pada besi. Ya, lihat cara Allah, lihat. Kenapa? Karena orang sakit juga sembuh, dan memang sakitnya orang itu nikmat buat orang lain. Ini kalau dia nggak sakit, itu obat siapa yang beli? Ini kalau dia nggak sakit, puskesmas dari mana muter rezekinya? Ada hikmah di balik ini semua. Allah pengen kita bermuhasabah diri, supaya jangan cuma komplain, tapi jadilah ulil albab. Suruh baca kondisi yang ada. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Atau mungkin yang lain, kata ulama, yakni terhalangnya rezeki karena Anda kurang bertakwa. Keumuman ayat yang sudah kita hafal, cuma kita nggak paham benar artinya. At-Tolaq ayat 2 hingga 3, Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, kan begitu. Yattaqillah kan sifatnya kan mudhari', continuous, dan dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang dia selalu bertakwa.
Kalau dia bisa kayak begitu, yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan solusi. Allah yang bilang. Kaya bertakwa, miskin bertakwa, yaj'al lahu makhrajan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Mungkin si miskin bertakwa dapat makanan enggak senikmat orang kaya, tapi sehat loh. Atau sebaliknya, ayah si kaya nggak bisa dong makan seperti si miskin. Lalu memang kelasnya beda. Dari kecil sudah dididik untuk hidup serba bersih menurut mereka. Makan kalau nggak pakai sendok nggak ketelan katanya. Beras kalau nggak putih kurang enak dipandang. Ya orang kaya. Coba suruh jadi si bolang tinggal di kampung coba. Kadang-kadang kita harus makan dengan beras tumbuk yang mungkin warnanya nggak seindah beras di pakai mesin, betul? Atau mungkin cara ngulek makanannya dan lainnya itu merubah warna nasi yang kita ambil. Kalau orang kaya yang biasa tinggal di kota ngeliat kayak gitu, aduh nggak biasa. Iya, makanya semua punya kelas. Dalam teknik dakwah tuh beragam. Nanti pada akhirnya sama. Suka banyak komplain kan masyarakat kalau ada kajian di hotel, kajian di ini. Kajian kok di hotel? Emang pertama di situ dulu. Ntar lama-lama di masjid. Ini kan kayak kita jaring ikan kalau dalam dakwah. Enggak sembarangan orang dipukul rata. Ntar dulu, beda-beda. Cara Nabi berdakwah kepada paman-pamannya yang kaya dengan teman-temannya yang miskin beda. Oh beda sekali. Nabi yang datengin pamannya. Kalau orang-orang kan kebanyakan kan Masya Allah yang mendatangi Nabi, betul? Sahabat mana yang nggak datang ke rumah Rasul? Ada beberapa teknik, tapi intinya nanti idza jaa nasrullahi wal fathu, berbondong-bondong, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Kalau sudah sampai dakwah kaya miskin gak ada beda tuh. Tapi prosesnya memang ada. Kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Bukan berarti membedakan manusia, bukan. Memang harus kita akuin. Ada yang sifatnya jemput bola, ada yang tunggu bola. Intinya sih main bola gitu. Ya. Intinya main bola, karena Ustadz bersama teman-teman dari Muslim Baker Indonesia ini senengin keliling pakai motor di Indonesia ini, karena bisa masuk kemana aja, ketemu karakter orang-orang yang berbeda. Tapi wallahi demi Allah, yang bisa membuat kita masuk ke semua kalangan adalah tauhid. Makanya kalau kita betul-betul nggak mendalami tauhid ini nggak bakal ketemu. Kayak kita ngelihat orang yang tawaf di Ka'bah, itu beragam negara yang datang, beragam mazhab yang ada itu. Belum bicara ijtihad dan ijma. Tapi mereka nggak ada keributan. Kenapa? Karena ada standarisasi ibadah. Ya. Tawaf dari zaman Nabi sudah ada 7. Mau orang mana ke, mazhab mana ke, pokoknya tawaf 7 aja dah. Oh kalau saya 14 jangan begitu. Kenapa? 7 aja boleh, apalagi 14. Nggak bisa begitu. Kata lari pagi. Ada standarisasinya. Iya. Kita boleh beda bahasa. Kalau sholat dimanapun ada standarnya. Orang manapun kamu, kalau dalam kondisi sholat, lihat ya, yang namanya zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, betul. Orang mana ke sama tuh standar. Safar kemanapun sama, pokoknya kosor aja 2. Ada contoh, ada standar. Nih SOP-nya agama begitu. Tujuannya apa? Supaya Allah berikan solusi sama kamu. Kenapa diberikan solusi? Karena kamu bertakwa dengan benar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ukuran qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah berikan semua dengan ukuran yang berbeda. Iya. Ada yang makan yang nggak banyak, ada yang makan yang banyak, macam-macam orang. Karena Allah tahu ukuran manusia berbeda. Makanya kita kalau minta sama Allah nggak usah nyebut bilangan. Sama orang boleh nyebut. Pak, saya mau beli motor, Pak. Boleh gak saya pakai duit dulu? Berapa? 3 juta. Enak. Tapi kalau kita ke Allah berdoa, ya Allah, 3 juta ya Allah. Nggak begitu bahasanya. Allahumma rzuqna, umum tanpa bilangan, betul? Karena Allah yang tahu, kita nggak tahu, Allah yang maha tahu. Ini kita berhusnuzan sama Allah. Kita cuma kurang bertakwa kepada Allah. Padahal Allah yang mengatakan, dan semua orang banyak yang tahu ayat ini. Wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini enggak main-main. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi. Tolong kalau yang namanya ibadah jangan main-main. Ibadah jangan bercanda. Ini kita ngomong ibadah bercanda mulu, gimana mau paham? Ngomong sama anak tentang sholat bercanda aja. Sholat nggak sholat lu dicakar malaikat. Anak ya nggak enak. Ya, ibu mau ngomong nasihat sama bapak jangan sambil bercanda, ngomong yang tegas pak. Jangan pak. Apa yang bapak lakukan ini Allah marah pak. Saya sih nggak bisa berkata-kata, tapi kalau Allah marah kan kena semua imbasnya pak. Tolong kalau ibadah jangan main-main pak. Bapak juga kalau mau nambah bilangan istri juga jangan banyak bercanda, serius ngomongnya. Gimana mau diizinin? Kalau ibadah tuh greget sedikit gitu loh. Manik kayaknya umat manusia udah mulai berkurang jumlahnya nih. Harus banyak yang bisa mendoakan kita tegas. Mama juga masya Allah pak, Allahu Akbar begini. Dijorokin gitu bisa. Ya, yang keenam, kurangnya tawakal. Padahal kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah yang bakal jamin. Enggak usah kita yang bisa multi talent, lawang burung saja. Kata Umar bin Khattab, katanya Rasul pernah bersabda, dan Umar sendiri yang mengatakan, "Lau annakum kuntum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu bitanan." Iya, Rasul bilang, "Enggak usah kamu yang multi talent bisa apa aja. Burung saja yang bisanya cuma terbang, matok sama lompat. Yaqdu khimasan wa taruhu bitanan." Dia terbang pagi kosong perutnya, balik sore penuh. Burung. Yang kita kadang-kadang suka dari kota pengen ke kampung, kangen sama kampung. Di kampung kita nongkrong belakang rumah lihat sawah terbentang, nggak lama ada burung terbang. Sia sambil gigit ujung padi. Enak bener jadi burung, Masya Allah. Kalau burung bisa ngomong kebalik, enak banget jadi dia kata. Kita bilang enak jadi burung, ayal. Andai aku burung elang yang terbang, nggak enak jadi burung. Harus terbang, lompat sama matok, nggak bisa ngobrol. Burung nggak bisa main handphone, burung nggak bisa manggil ojek online, ya, burung nggak bisa beli makanan via handphone. Gak enak jadi burung, enak jadi manusia. Cuma orang tuh bilangnya begitu. Nabi contohkan burung aja, burung yang gak enak jadi burung, yang makanannya susah karena cuma ulet sama biji. Kita mah apa juga kita makan, burung kita makan. Nabi mengatakan, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yakhdu khimasan wa taruhu bitaran." Andai kalian mau bertawakal bak burung yang terbang, itu. Pagi kosong temboloknya, pulang penuh, Allah jamin betul. Kalau di daerah gini kita masih bisa ngelihat tuh. Ya Allah, itu burung sebanyak itu siapa yang ngasih makan ya Allah. Apa temennya berbisik, no ada padi di sana, enggak rasa. Kemarin saya pernah ketual Maluku sama teman-teman ketual Maluku itu, Masya Allah, di Pulau Bayat itu biru lautnya. Itu ngelihat jutaan burung ikan tuh terbang di atas laut. Ikan terbang tuh banyak kayak mutiara. Gak lama ada burung yang menyambar ikan tersebut. Allahu Akbar. Saya bilang Masya Allah, lihat cara Allah ngasih makan burung tuh, lihat. Siapa yang nyuruh tuh ikan lompat dari air kalau bukan Allah? Dia lompat dimakan sama tuh burung, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti didustai? Ikan yang enggak sekolah di tengah laut diperintahkan Allah nurut, burung yang enggak sekolah, enggak kerja tetap makan, ya Allahu Akbar.
Asal kita istiqomah di atas fitrah kita sebagai makhluk, Allah jamin. Cuma kan permasalahannya kita ini kadang-kadang jadi orang yang nggak baik dengan ujian. Kita nggak tawakal, kita komplain sama Allah. Akhirnya yang ada ngatur Allah. Petani jual sawah. Terus kalau jual sawah mau beli apa? Ya buat buka usaha lain. Rezekimu di sawah, pertahankan sawahmu, jangan dijual sama si asing dan asing. Emang rezekimu di sini sudah. Jangan ngayal-ngayal yang enggak yang kamu enggak punya talentnya. Jangan, sudah. Dalam Islam ini falla sayyidul bilad. Petani ini sayyid di muka bumi ini. Kalau petani sudah enggak ada, mana contoh sayyid di muka bumi ini? Tidak ada lagi. Ulama bilang al-falla sayyidul bilad. Amsal contoh, lihat. Lihat wahai orang-orang yang sukses, lihat para petani yang kakinya kotor terkena lumpur, lihat. Mereka bungkuk menanam padi, lihat. Mereka bersama-sama bergotong royong, lihat. Mereka panen bersama. Wallahi, kalau mereka nggak mau nanam, Anda mau makan apa? Muliakan mereka, sayyidul biladnya. Dan lihat amsal seperti itu di Islam banyak sekali. Lihat. Terkadang kemuliaan itu nggak ditonjolkan siapa yang mulia, tapi jadi bagian sebuah kemuliaan. Lihat, Masya Allah. Cuma ya kemarinnya kan yang terjadi, lihat. Banyak anak-anak muda sekarang nggak bisa cara nanam. Taunya cuma beli. Akhirnya ketika agen yang dibeli tutup, panik. Ya Allah, tutup makan apa ya? Orang dulu nggak bingung, dijajah Portugis, dijajah sama Belanda, diembargo nanam. Ini negeri yang Masya Allah nih, baldatun thayyibah warabun ghafur. Ya, di embargo nggak ngaruh, negeri ini nggak bisa dijajah oleh negeri manapun. Kalau Suriah, Palestina dikasih tembok keliling tuh negeri, nggak ada yang bisa hidup. Negeri kita Pulau Jawa dikasih tembok Cina tetap hidup, bisa nanam kita. Kalau bisa nanam. Ini kan banyak yang nggak bisa nanam sekarang. Lawang semuanya serba beli. Oh, dimudahkan kita sama zaman untuk membeli. Akhirnya orang sekarang senangnya membeli. Nggak tahu dari mana mulai masuk barang luar yang nggak jelas. Beras hasil negeri kita dijual keluar, uang dibayar pakai dolar, beli beras Thailand. Yang nggak tahu bagaimana cara nanamnya. Kalau Pak Tani nanam sholat 5 waktu nggak putus. Ini orang kafir nanam nggak sholat, berkahnya kan beda. Berkahnya beda. Ayam kampung, ayam negeri. Dulu orang motong ayam. Saya gede di lingkungan yang masih banyak bulu ayam di belakang rumah. Lawang ayam itu dibeli hidup, dipotong sama orang yang sholat. Kalau sekarang banyak ayam yang kita beli, nggak tahu siapa yang motong. Ya. Beda, sudah beda kondisinya. Dan kita tahu bukan tidak. Sampai kapanpun ayam kamu sama ayam negeri ya beda kelas rasanya. Telurnya juga sama kan. Iya. Sekarang berkembang di sapi itu, lihat. Dulu sapi lokal, Masya Allah, sapi Kupang, sapi Bima, Bali, Madura, PO, the best beef in the world, daging yang terbaik di dunia ini, mulai masuk limousine. Dan orang-orang sekarang nggak tahu usia kupaknya sapi ini berapa, tahunya cuma gede, murah, gelonggongan yang dijual. Ya. Karena nggak tahu, orang sekarang nggak tahu, judulnya beli, udah gitu bayul goror lagi. Belinya cuma transfer, ngelihat enggak kucing dalam karung, haram. Transfer ke rekening ini, beli kambing, beli sapi. Sapinya mana? Kambingnya mana? Bayul goror, haram. Yang motong siapa? Kalau nggak salah sih wallahu alam. Terus buat apa ada ayat fasholli li rabbika wanhar? Salatlah kamu, menyembelihlah kamu. Syarat yang menyembelih yang sholat. Ini tukang jagal yang nggak sholat, gimana? Jadi akhirnya kan tampak kerusakan di mana-mana, betul? Ya kita sih nggak dosa, cuma kan nggak akan pernah berubah antara baik dengan buruk. Cuma buat kita sih nggak dosa. Anda nggak tahu ini racun minum, Anda nggak dosa, cuma kan tetap ngefek. Nabi sempat diracun, betul? Dan dikatakan wafatnya Nabi karena efek racun kan? Nabi sih nggak dosa minum racun. Kan dia nggak tahu, cuma kan racun nggak berubah jadi obat. Sama dengan apa yang kita makan ayam yang nggak tahu siapa yang motong, bismillah cukup, betul. Cuma efeknya beda. Saya
Kalau diundang makan di Madinah, saya lagi perhatiin yang para masyayikh ini kalau lagi makan tuh restorannya itu-itu aja. Saya tanya sama mereka, kenapa ini? Karena dia bilang, saya tahu siapa yang punya restoran ini. Dan saya tahu siapa yang motong kambingnya. Ajib, sampai segitunya mereka perhatikan. Karena mereka pengen berkah. Buat kita kan mungkin, bukan tidak mungkin sebenarnya. Karena ketidakinginan kita belajar, akhirnya kita ngandelin orang, cemas akan masa depan. Itulah yang menyebabkan kita tuh nggak yakin dengan yang akan datang. Ya. Makanya banyak ujian. Yang lainnya, kata ulama, ini terhalang rezeki kita ini, atau serat rezeki kita ini, karena kita kurang istiqomah. Kurang istiqomah. Orang banyak nanya tentang istiqomah. Dan istiqomah itu apa sih, Ustaz? Istiqomah itu kan asal kata dari asata qaimah, meminta kemantapan hati dari Allah gitu loh. Minta untuk mampu konsisten gitu loh di atas kebenaran yang sudah kita pilih, itu istiqomah. Sekarang gimana mau istiqomah? Berapa banyak orang yang mengaku Islam dengan sholat yang mencontoh Rasul, tapi dia sholat dalam kondisi tidak hafal nama Tuhannya. Ini orang ruku sujud 30-40 tahun sudah. Ketika ditanya, Bapak, iya Tad, Ibu, iya Tad, hafal nama Allah enggak? Aduh belum Tad. Nah sekarang selama ini Anda sholat ngadep Tuhan yang Anda enggak kenal. Ajib. Sementara Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Makanya dahsyatnya dakwah sunnah ini mengkritisi banyak hal, tidak merubah, cuma mewarnai. Silakan Anda yang punya adat tradisi, Islam nggak pengen menghapus adat, Islam cuma mewarnai, silakan. Supaya Anda tahu malam Jumat itu bagus untuk baca Quran, bagus. Sementara yang Anda pahamkan Yasin, baca Yasin, tapi terus belajar. Ternyata bukan cuma Yasin, surat lain pun bagus. Lawang malam Jumat, Sayyidul Ayyam, betul tidak? Anda nggak jangan dirubah, tetap ngaji malam Jumat. Cuma kan dengan waktu Anda akan tahu kenapa mesti Yasin doang, lawang surat ada banyak. Biarkan dengan waktu. Anda yang punya tradisi bulan Syawal kumpul-kumpul, jangan diidentikan dengan kalimat bid'ah. Entar dulu, ini Indonesia, bukan Arab. Yang memang ramainya Idul Adha. Kalau Arab karena ada haji, betul? Nah, di kita kan nggak ada Ka'bah. Orang kerja, aturan mainnya bukan Islami. Yang dia punya long weekend itu ketika Idul Fitri Malaysia, akhi. Nggak ada masalah. Asal isinya apa? Ketemu silaturahmi, luruskan niat, sambil silaturahmi berziarah ke makam orang tua yang sudah wafat di kampung. Nggak apa-apa, jangan dirubah. Itu adat, al-ada al-muhakkamah, tarkul ada adawah. Adat itu kan tradisi. Selama tradisinya ini nggak merubah syariat, Malaysia, akhi. Nasihat para masyayikh seperti itu. Anda yang lulusan Mesir, jangan rubah Indonesia jadi Mesir. Dengan teknik dakwah Anda yang tinggal di Madinah, datang ke Indonesia, jangan anggap Indonesia kayak Madinah. Ntar dulu, kalau ilmu yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul, ahal fadlahi, ahlan wa sahlan. Tapi kalau cara berdialog, cara penyampaian, Anda harus lihat, likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Semua ada caranya. Kita sama orang tua ya harus merendah kalau di Indonesia, bukan untuk menyembah dia. Kan niatnya bukan nyembah. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Masya Allah. Kalau di Arab kan nggak sibuk sama cium tangan, peluk sono peluk sini, betul? Malaysia, akhi. Tapi pulang dari Arab kita langsung ketemu orang tua. Apa kabar Pak? Anak aneh kenapa ini? Tetap dong, kita punya adat tradisi yang memang diwarnai, jangan dirubah. Di mana-mana adik nemuin kakak, anak nemuin orang tua, sudah adat dan tradisi. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan banyak hal-hal yang mungkin sudah menjadi sebuah rutinitas. Ada orang tanya tentang halal bihalal. Ustaz Zuhan, itu halal bihalal apa hukumnya Ustaz? Saya balik tanya, halal bihalal apa sih? Ya halal bihalal dan
Iya, saya barusan dengar juga, makanya saya tanya halal bihalal itu apa. Iya kan Ustaz tahu halal bi dengan halal, halal dengan halal. Maksudnya apa sih, saya nggak paham ini. Ya Allah, apa ya? Terus ngapain nanya? Halal bihalal ini kan ada tradisi di negeri kita bulan Syawal ada halal bihalal, betul? Ini kayaknya kayak bahasa Arab, orang Arab sendiri nggak paham artinya apa itu. Karena yang pertama ngucapin itu kan Bung Karno tahun 1958, halal bihalal itu. Dia yang mengatakan halal bihalal. Karena beliau membuat sebuah kegiatan di Indonesia mengumpulkan semua ormas. Beliau mengatakan ini halal bihalal di bulan Syawal. Akhi, kalau halal bihalal saya nggak pedulikan namanya. Dalamnya apa? Ya dalamnya sih kumpul silaturahmi gitu Ustaz, yang muda nemuin yang tua, kita berdialog. Malaysia akhi, itu kan cuma ruang tempat di mana kita beramal. Gak apa-apa, gak ada masalah. Gak ada masalah. Lawang gereja di Cordova ditaklukin sama Umar masih punya kubah, asal isinya orang sholat nggak apa-apa, betul? Ruangan tempat ibadah. Tapi jangan diidentikan, makanya jangan diidentikan bahwa itu bukan dari Islam, bukan. Entar dulu akhi, bukan begitu bahasanya. Islam ini agama yang mewarnai, bukan merubah. Pak polisi ikut kajian, silakan Pak. Mudah-mudahan selesai kajian tambah baik iman Bapak, rezeki makin banyak, amin. Tapi jangan Bapak berubah gara-gara sudah kajian besok ngatur lalu lintas pakai sarung. Loh kok pakai sarung Pak? Saya habis ngaji, ya nggak bisa begitu. Tetap pakai baju polisi, cuman ndak isbal gitu loh ya. Lebih apa ya? Lebih beda lah orang. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Pak dokter punya uniform, betul? Nah, dengan jas putih, blazer putihnya dengan pakaian khusus. Tolong nanti kalau sudah pulang ngaji jangan pakai gamis ngecek penyakit gitu. Artinya bukan nggak boleh, boleh, cuma kan punya warna sendiri gitu loh. Ya, hati-hati orang kita gampang terwarna ini Pak. Ya, bukan salah, selama yang mewarnai itu baik boleh-boleh saja. Ya, jadi Islam ditawarkan syariat karena semuanya ada di Islam. Apa yang nggak ada? Cuma kadang-kadang kita nggak paham. Kita disuruh istiqomah. Ya, ketika Allah berfirman, wa law istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, andai saja mereka tetap berjalan harus di atas jalan ini agama Islam, kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Allah perintahkan orang untuk berjalan di tempat yang memang telah ditentukan. Ujian yang datang itu nggak merubah keistiqomahan. Insya Allah Allah jamin ma'an ghadaqan, air yang segar. Allah sendiri yang berfirman seperti itu dalam Al-Quran supaya mereka tahu itu. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 kata Allah nggak mungkin bohong dong. Asal istiqomah, seandainya masyarakat ini istiqomah, beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan bukakan berkat dari langit dan bumi. Allah akan bukakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Kamunya yang istiqomah. Kamunya yang istiqomah. Terus aja jadi Pak Tani istiqomah. Yang penting sholat jangan tinggal. Yang penting ilmu jangan sampai nggak nambah. Para sahabat ini Masya Allah orang-orang hebat. Tetap kerjanya ngangon kambing, tetap kerjanya dagang. Karena intinya bukan itu. Intinya tetap istiqomah dalam ibadah. Anda mau mengembangkan sayap usaha silakan, tapi ukurannya ibadah. Jangan sampai income tambah ibadah berkurang, jangan. Karena banyak orang yang kadang-kadang terkecoh. Dulu zaman susah rutin ibadah, sunnah, mustahab dia lakukan. Ketika sudah mulai sukses tambah kerjaan, ibadahnya berantakan, sunnah mulai hilang, tinggal yang wajib. Makin berkembang usahanya, yang wajib pun masbuk. Makin berkembang lagi, makin lupa masjid lagi direnovasi. Karena nggak pernah lagi ke masjid. Nah, ini salah, terkecoh sama dunia ini. Harusnya istiqomah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Perintahnya ibadah. Terserah Allah bikin kita jadi apa, terserah Allah. Kita ikutin kemampuan kita yang paling baik, kerja itu sesuai dengan karakter kita, kemampuan kita. Sehingga orang kalau memang senang dengan pekerjaan karena sesuai dengan kemampuannya, itu nggak ada lelah, nggak ada capek, nggak ada paksaan. Kamu nggak capek kerja begini? Ya capek lah manusia, cuman asik aja. Karena dia senang. Kenapa? Ya kan kalau kerja kita tuh bisa dan kita senang, ya insya Allah nyaman lah. Datang waktu sholat tuh nggak berat. Tapi kalau terpaksa, sudah nggak nyaman, nggak senang, lagi sibuk ajan berkumandang, bukan senang denger ajan, udah ajan lagi. Akhirnya dia nggak bahagia dengan ibadah. Tapi kalau dia senang dengan pekerjaannya, masya Allah. Pak Tani udah bangun subuh, sholat berjamaah di masjid. Habis sholat subuh semua ke sawah, nikmat banget. Ada gubuk di sawah, bisa berwudu ketika waktu duha, bisa sholat di situ. Masya Allah. Siang sholat sudah selesai, bisa balik sholat zuhur berjamaah, asar, maghrib, indah. Akhir hidupnya juga husnul khotimah. Lihat, nggak kejebak macet, nggak sibuk dengan dunia. Kalau dipikir-pikir itu masa, masya Allah. Ya, Allah jadikan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tapi kan kita miskin dulu, zaman miskin, bambu runcing bisa ngusir penjajah. Gitu. Bambu bisa ngusir penjajah yang senjatanya canggih. Gitu. Lah sekarang kok senjata canggih malah gandeng penjajah. Gitu. Ya, karena kondisinya kita bukan kita yang dulu. Orang tua kita dulu pakai sendal jepit, sarung setengah betis, baju koko, kumel, kopiah hitam udah mulai kecoklat-coklatan. Datang ke notaris bawa payung. Itu beli tanah. Anaknya sekarang gagah, pakai mobil mewah, celana model-model, sepatu kepala buaya nongol. Ke notaris jual tanah. Kondisinya seperti itu. Anda bilang ayah Anda orang kampung bodoh, ibu Anda orang kampung. Orang kampung bisa beli tanah selebar jagat. Anak yang sudah milenial hebat, lihat kerjaannya ngerongrong jual tanah. Coba berkah kita nggak ada. Padahal kita disuruh minta berkah. Bahkan doa Nabi setiap pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita berumah tangga didoain apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Bicaranya berkah. Nah, penyebab berkah ini kan kebaikan yang dijanjikan. Jadilah hamba yang tercipta untuk beribadah, untuk datang keberkahan dalam hidup. Ya, suruh istiqomah. Suruh istiqomah. Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak insyaallah. Ustadz, kalau itu semua jabarannya Ustadz, kita suruh menyikapi hal penghalang rezeki, seratnya rezeki, ada gak sih Ustadz yang menjadi pelancar atas penghambatan rezeki tersebut? Ada. Ini nasihat ulama. Ulama bilang, Ibnu Qayyim sih dalam kitab Ad-Dawa mengatakan ketika beliau menjelaskan tentang penyakit dan obat, masalah dan solusi. Ada 4 yang melancarkan rezeki, kata Ibnu Qayyim ini. Yang pertama, yakni sholat malam. Sholat malam, sholat tahajud. Karena ini da'bus sholihin, kebiasaan ya orang-orang soleh. Dengan dia sholat malam, dia mengadukan segala hajat hanya kepada Allah lewat doa. Suruh sholat malam. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Yang minta ampunkan ku ampuni, yang meminta sesuatu kan ku beri. Masya Allah. Maka biasakan sholat malam kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan tobat.
Karena ada ayat yang mengatakan ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Wahai kaumku, beristighfarlah kamu, bertobatlah kamu. Kalau kamu beristighfar dan bertobat, yumatti'kum mata'an hasanah, akan kuberikan kehidupan yang lebih baik, nikmat yang lebih baik. Banyak beristighfar. Jadi kalau lagi nungguin tumbuhan yang mau panen, dagangan yang belum laku, ini mulut bergemi bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak istighfar. Jangan malah ngomongin orang, ngegibah, ngerumpi. Jangan ngerumpi di pinggir sawah ya panennya gagal. Gibah di pinggir tempat kita kerja ya rusak nantinya. Yang ketiga, membiasakan sedekah. Islam unik nih, tawarkan teknik tajir dengan sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kenapa? Karena yang kamu infakkan Allah yang bakal ganti. Bi ahsanil ajr, dengan balasan yang lebih baik kata Allah. Anfiq unfiq alaih. Infakkan hartamu, Allah infakkan. Bahkan kata Nabi apa? Mana qasat shadaqatum mim malin, hartamu enggak kurang karena sedekah. Ayo bersedekah. Panen jangan lupa ada 2,5%-nya itu. Ya, yang kalau pakai menggunakan air pakai mesin yaitu 5%. Ngandelin hujan 10%. Tolong. Ada gadai-gadai juga hati-hati kena riba nih. Kalau menggadai itu ya, membalikannya itu enggak boleh tambahan. Saya gadai sawah tadi. Saya tanemin sawahnya pakai padi. Alhamdulillah saya jadi banyak rezeki nih Ustaz. Kamu nanam sawah di tanah yang digade, itu yang punya sawah itu kebagian gak untungnya? Ya enggak, haram. Lah gade sawah ya gade, kalau ditanemin akadnya beda lagi. Buat akad lagi nih saya tanemin nih tanah yang digade nih ya. Nanti kalau panen, karena selama belum dibayar milik saya, maka persentasenya saya 60 situ 40, saya 70 situ 30. Harus. Namanya bagi hasil akadnya. Lah sekarang kalau sawah digade, orang miskin gade sawah 10 juta, yang gade yang membayar uang gadean ini nanemin untung buat pribadi. Kapan dia bisa tebus gadeannya? Gade motor dipakai buat ngojek, keuntungan buat orang yang bayar gadean. Haram. Ini riba namanya. Di masyarakat dianggap lumrah dan biasa. Lah kalau orang sudah makan riba kan perang lawan Allah, betul? Lah kalau sudah bicara perang, susah untuk sukses. Makanya penting banget kajian ilmiah di masyarakat ini supaya tahu. Ya mereka nggak dosa karena belum tahu mungkin hukumnya. Cuma kan dampaknya pasti ada. Kok makin terpuruk ya? Kok makin nggak jelas? Kalau dulu Nabi haramkan orang kota datang ke kampung untuk berbisnis berdagang. Kenapa? Karena hukum asalnya orang kampung ke kota jual barang. Sekarang kok gampang ya, pasar nyamperin kampung. Makin nggak punya harga diri Islam ini. Iya, karena kita nggak ilmiah. Kita nggak paham. Akhirnya apa? Tampak kerusakan di muka bumi, ulah tangan kalian sendiri lihat. Kalau sudah begini Allah bari, Allah berlepas diri. Gimana anak mau tolong ente? Lawang ente sholat 5 waktu, nangis minta doa sama Allah, ngantonginnya ATM konvensional, betul? Katanya Islam at-tahiyya. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantongnya riba. Ya gak bakal bisa. Katanya mau haji, tapi bawa jimat. Katanya haji, pesawat dikepret sama air dukun, betul? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak, diucapin. Kudatangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Lah ngepret barusan apa itu? Ini kita nih kayak bercanda sama Allah. Ya udah dibilang kalau syariat jangan suka begitu supaya dapat kenikmatan syariat. Wallahu musta'an. Nah, sebenarnya banyak kerusakan belakangan kita. Yang keempat, berzikir di pagi dan petang. Berzikir di pagi dan petang. Dan tolong kata Ibnu Qayyim, hindari 4 hal yang menghambat rezeki. 4 hal. Yang pertama, tidur pagi. Haramin tidur pagi itu. Karena rezeki dibagi di pagi hari.
Yang kedua, sedikit sholat. Sholat cuma 5 waktu aja. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahiyatul masjid, ada sholat syuruk, ada tahajud. Mana syekh? Lakukan semua sholat, jangan sedikit sholat. Sholat bakal banyakin rezeki. Yang ketiga, jangan malas-malasan. La ta'tazu. Jangan kamu lemot, jangan kamu malas. Jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ada kesungguhan, Allah akan berikan kemudahan. Dan tolong sifat khianat buang jauh-jauh. Jadilah orang yang amanah. Rezeki kita gampang nanti insyaallah. Ya, Malaysia akhi, fadhal silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Iya, antum fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa angkringan? Malam hari sampai pagi. Iya. Apakah bertentangan dengan ayat 11 di surat An-Naml? Taib, barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang dikatakan tidak boleh menjadikan malam sebagai siang, siang sebagai malam ketika kita berbuat zolim sama badan kita. Ada ayat yang mengatakan wa minal laili, dari sebagian malam. Artinya antum tidur dulu. Sehingga diperhatikan, jangan sampai malam tuh kita nggak tidur. Karena tidur malam itu nggak tergantikan sama siang sebanyak apapun. Nah, jadi kalau memang antum harus berdagang malam, alasannya kuat, banyak orang butuh makanan malam, Malaysia. Tapi jaga kesehatan, ada rolling, ada perubahan gitu ya. Dan yang pasti memang jangan sampai gara-gara jual angkringan subuhnya kesiangan. Nah, ya. Khawatirnya kita fokus dengan income tapi kita lupa jadi penyebab keburukan. Itu aja sih ya. Allahu a'lam. Tapi antum boleh sambil baca adab harian seorang muslim nanti ya. Ada yang mau di kertas ini tulis? Kita dahulukan kertas dulu kali ya. Kesian sudah nulis, ada ini dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau nanya Ustaz, kalau susah dapat jodoh, apa itu termasuk dalam penghalang rezeki juga Ustaz? Ya jodoh itu rezeki. Kalau anda susah ya sama berarti ya. Nah, coba mulai bahas yang dibahas tadi itu ya. Tanya sama kameramennya di mana alamat YouTube-nya nih. Karena kita live langsung nih. Ya. Ini live ya langsung ya. Iya live ya. Live. Ini kita kalau udah live nih lebih dari 18 negara yang menyaksikan. Semua tahu di Ciasem ini ada kajian di Subang ya. Ya, akhi sama. Ustadz boleh sekalian doain Ustadz biar cepet dapat jodoh ya Ustadz. Terima kasih. Ini saya kasih bukunya deh nih. Agar pernikahan membawa berkah nih, bagus ya. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ustadz mau nanya Ustadz, gimana cara memberitahu orang tua yang susah sholat dan masih percaya dengan tahayul, sedangkan kalau dikasih tahu selalu marah-marah Ustadz? Anda sudah bicara dakwah nih sama orang tua, betul? Kalau bicara dakwah sama orang tua, Anda harus tahu bagaimana cara berdakwah. Dakwah itu punya uslub, punya cara, metode dalam berdakwah. Bukan cuma menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tapi Anda harus punya paket good looking, fashionable. Antara penampilan dengan ucapan dan gaya antum harus sama. Anda mau ngomongin apa sama orang tua tentang tahayul, ya? Anda bisa tawarkan solusi lain gak sama orang tua Anda? Orang tua saya dagang Ustaz, cuma percaya tahayul Ustaz, percaya tuyul, percaya wafak, isim, ruwat dari orang pinter lah, inilah itulah. Ya susah Anda ngomong, susah Anda bicara sama orang tua kalau Anda belum pertontonkan sukses melebihi orang tua Anda. Ya sekarang Anda masih numpang makan di rumah orang yang dibilang tahayul, ya susah. Sambil ngunyah makan di rumah orang tua, di meja orang tua, yang masak orang tua lagi. Jangan tahayul mak. Lah gimana sih orang tua mau denger gitu loh.
Ya Anda harus berhasil dulu. Nawar enak mah. Alhamdulillah mah. Saya ketika saya sudah mulai menjauhi tahayul, lihat Allah kasih berkah banyak, alhamdulillah mah. Enak nawar ini. Ya, teknik dalam penyampaian. Atau diam-diam kita bukakan tabung umroh. Diam-diam naruh duit 50.000 sehari, sebulan 1,5 juta, 10 bulan 15 juta, nggak nyampe 20 bulan sudah bisa umroh. Alhamdulillah. Sambil gandeng orang tua, sambil ngomongin di Ka'bah. Orang tua pasti denger. Orang tua denger. Orang tua seneng, ya Allah, dia anak masya Allah ya. Nasihatin aku kok tepat, pas gitu loh. Sambil tawaf di Ka'bah. Semoga Allah mudahkan insya Allah ya. Waduh, ini sih bukan nanya, panjang bener. Di mana-mana kalau nanya tuh soalnya pendek, jawabannya panjang. Ini kalau soalnya panjang, jawabannya saya pendek. Oke, thayyib gitu doang. Bismillah, afwan Ustaz, anak akhwat berusia 22 tahun yang sedang dalam masa iddah talak 1. Ana titipkan surat ini kepada teman. Suami ingin menceraikan Ana karena suami tidak menyukai orang tua Ana menurut dia. Orang tua Ana mengintervensi dia, padahal orang tua Ana hanya berusaha melindungi Ana sebagai anaknya. Tetapi selalu ada kesalahpahaman. Ana masih ingin ingin memperbaiki karena memang awalnya Ana tidak sengaja meminta tarak. Nyesel nih, ceraikan aku, nggak jadi gitu. Anda ingin masih besarnya, Anda tidak sengaja minta talak karena emosi, Anda menyesal dan Anda meminta maaf, tapi malah ia kekeh ingin berpisah, tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Anda untuk memperbaiki semua. Anda hanya menyayangkan usia pernikahan yang baru beberapa bulan ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya bersabarlah, tetaplah jadi wanita yang soleha. Ya. Karena dengan begitu nanti Allah yang turun langsung menggerakkan hati suamimu, gitu ya. Dan kamu harus tahu nanti kalau seandainya Allah sudah mudahkan kamu kembali sama dia, kamu harus tahu suamimu itu surgamu. Ini bukunya bagus nih, Suamiku Surgaku. Jangan gampang minta cerai tanpa sebab. Kan udah ngaji. Perempuan yang gampang minta talak tanpa alasan yang syar'i gak nyium bau surga. Sementara surganya itu kan suami. Kalau dikit-dikit minta talak, minta cerai, gimana bisa nyium surga? Gak bakal bisa. Udah. Ingat ya Allah, umur kita ini gak lama. Jangan gampang protes dengan keadaan gitu loh. Kalau suami kita sudah orang baik, nggak ada yang sempurna sih, dia baik, cuma dia nggak sempurna. Paling nggak dia sekufu. Pun sebaliknya, suami nikah dengan perempuan itu paket. Mertua itu orang tua, nggak ada bekas mertua. Jadi kalau mertua bawel gini ya memang orang tua, ya sudah sikapi dengan ujian. Tapi kan karena dia kamu punya mutiara yang dia genggam selama ini anaknya, betul? Coba sih berhusnuzon. Ini kadang-kadang kita ngaji rutin, ibadah rutin, sama mertua nggak akur. Gimana? Oh kajian di mana aja nyuna bawa nama salafi kemana-mana. Tapi sama mertua nggak akur. Sama orang tua ribut, sama saudara nggak tegur-teguran. Hati-hati Anda merusak salafi nanti. Akhirnya orang merubah salafi jadi wahabi, kalau begitu ya. Karena karakter wahabi yang keras, kasar katanya. Ya, salafi bukan wahabi, sunnah bukan wahabi. Wahabi bukan dari Islam. Ya, bahasanya harus tegas di sini. Jangan sampai tingkah laku kita merusak dakwah yang indah ini. Gitu, ya. Mulailah kita malu lah sama Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apa artinya ma'unah? Al-ma'unah itu pertolongan yang didapat dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Masya Allah. Kehabisan hadiah nih, di kantong ada hadiah kan? Oh ada. Ya, nanti bisa diambil sebagian hadiahnya. Ini yang datang sekarang yang paling jauh tinggalnya di mana? Ada yang paling jauh? Hah? Apa? Purwakarta. Ada yang lebih jauh dari Purwakarta? Bekasi. Antum datang buat kajian? Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Bekasi? Indramayu. Indramayu ya Parek ya.
masih deketan Indramayu ya sama Bekasi. Oh dari sini, betul. Jauhan mana kira-kira? Bekasi masih ya? Iya. Ada Cijantung. Oh bukan, tim kita itu maksudnya. Tapi sama juga Bekasi, berarti 2 Bekasi ini, Masya Allah. Ya, boleh lah. Karena Bekasi 2 saya pilih 1 ya, agak jawabannya. Ini Bekasi nih, Kang, nanti ongkosnya diganti kan. Ya, semoga pahalanya buat kita semua Insya Allah ya. Ya. Oh boleh, Indramayu juga kasih boleh, nggak apa-apa. Ini ada yang datang sekarang bawa orang tua, ada gak? Ada, antum? Hah? Dari mana? Dari Cikampek. Ada rencana pengen jajanin orang tua gak? Jajanin orang tua. Nah, ada uangnya gak? Ada yang pengen, yang bawa orang tua pengen ngajak jajan cuma nggak punya uang, ada gak? Antum? Oh ya sudah. Nanti kasih nih buat jajan sama orang tuanya, ya, semoga manfaat insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyemangati suami agar rajin bekerja dan mau bekerja untuk menafkahi anak istrinya? Karena saya takut suami akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat karena tidak nafkahi anak istri. Ya bilangin harga diri laki-laki ya kerja. Susah kan dibilanginnya. Ya lagi milih dia, orang banyak yang baik, milih dia. Ya nasihatin aja, kalau kita ngomongin gak didengar, orang lain yang lebih berhak ngomongin, bicara baik-baik sama orang tuanya tanpa memojokkan anaknya ya. Karena kalau ngomong sama mertua jangan jadi hakim buat orang tua gitu. Ngomongin baik-baik, semoga Allah kasih hidayah insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa hutang jadi salah satu penghalang rezeki kita Ustaz? Bisa jadi kalau kita menghindari hutang, malah Allah bikin kita tuh nggak gampang dapat rezeki. Giliran punya kita nggak bayar, giliran nggak punya kita menjanjikan kalau punya nanti. Allah halangkan rezekinya. Bedanya kita sama orang kafir. Orang kafir tuh kalau minjem uang mikirnya gimana muterin. Orang Islam itu kalau minjem uang mikirnya gimana balikin. Itu orang Islam. Ya karena banyak orang yang akan apa ya, memaksimalkan gaya untuk mendapatkan pinjaman. Kalau giliran bayar pada belaga lupa. Terus buat apa kamu ngaku Islam kalau begitu? Utang itu kan sampai mati urusannya. Bahkan Nabi aja nggak menyolatkan mayit yang masih berhutang. Ayo dong kalau yang punya utang, bismillah, temuin, minta izinnya untuk menyicil atau apa. Itu izah gitu ya. Ustaz, gimana ana menghadapi suami yang tidak mau terbuka masalah keuangan? Sedangkan dia bekerja dan saya jualan. Maksudnya gimana sih? Kalau ngeluh masalah keluarga harus dua-duanya datang nih ya. Sebenarnya nggak usah ibu paksa suami terbuka berapa jumlah uangnya. Akadnya saja waktu mau nikah mau ngasih berapa gitu loh. Nggak usah pengen tahu uang suami berapa. Dalam uang suami itu ada nafkah buat ibu istrinya, buat ibunya, ibu kandungnya, buat saudaranya, hak dia. Udah pokoknya aku nikah sama kamu, insya Allah tiap bulan aku kasih sekian nanti, sudah. Ya, cukup nafkah lahir batin buat kamu nanti, sudah. Nggak usah tanya-tanya, karena saya harus ngasih ibu saya, ayah saya, saudara saya, hak dia. Nanti kalau kamu ikut nimbrung dengan jumlah keuangan suami, akan beda cara nanti akhirnya. Nggak nerima kalau suami ngasih ibunya, ngasih saudaranya, inilah itulah. Ya. Udah, jangan utak-atik masalah itu. Suami juga nggak punya hak seperak pun dari uang hasil usaha ibu yang jualan tadi. Ibu punya hasil, itu hak ibu semua. Tapi suami punya hasil, ada wajib buat nafkah pada keluarga dan orang tuanya. Ya, Allah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh pindah pekerjaan yang mana pekerjaan saya saat ini alhamdulillah untuk sholat, puasa, sedekahnya selalu dipermudah karena pemilik perusahaan yang sudah mulai hijrah. Akan tetapi penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan bulanan keluarga. Bahkan setiap bulan harus berhutang. Apalagi ketika ada anggota keluarga yang sakit karena tidak ada tabungan, jadi harus berhutang.
Apakah boleh mencari pekerjaan lain yang dianggap gajinya lebih besar tetapi untuk ibadah belum pasti? Ya akhi, yang pasti jangan sampai ibadah rusak karena pekerjaan. Jadi kalau mau pindah silahkan saja, tapi tetap maksimalkan bagaimana 5 waktu itu nggak lalai gitu ya, nggak diulur-ulur waktunya. Boleh Anda lebih paham lah untuk itu. Saya punya parfum, untuk parfum akan dicampur pakai alkohol. Apakah hukum jual beli alkohol Pak Ustadz? Haramnya alkohol itu dijual beli kalau dikonsumsi oleh badan, diminum atau dimakan. Itu nggak diperbolehkan. Tapi kalau dipakai buat di luar badan, buat luka, buat parfum, ulama berkhilaf. Jumhur mengatakan diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini saja, panitia sudah kasih kode, semoga manfaat yang disampaikan. Baru kasih kode panitia.